Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Mausan yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan seorang pemuda yang tidak mempunyai ilmu kungfu sihir sama sekali, namun dia ingin menjadi Master of Mausan. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di awal film, kita diperlihatkan pertarungan antara penyihir jahat dan ketua perguruan. Namun saat itu ketua perguruan mengalami kekalahan. Dan sampai pada akhirnya, Master Pedang dari Mausan pun datang dan berhasil mengalahkan penyihir jahat tersebut. Dan ternyata ini adalah sebuah mimpi dari seorang pemuda yang bercita-cita menjadi pendekar Master Mausan. Dan nama pemuda ini adalah Yin Soi. Yin Soi begitu percaya diri menceritakan kepada anak-anak kalau dia adalah Master of Mausan yang telah mengalahkan penyihir jahat. Dan tentu saja anak kecil sangat senang untuk mendengarkan cerita tersebut. Scene pun berganti, di mana seorang perempuan sedang menghajar beberapa preman yang tidak mau membayar di warung lesehannya. Nama ibu ini adalah Yuan Che. Di saat melihat Yin Soi, ibu Yuan Che ini langsung mengejarnya. Usut punya usut, ternyata ibu Yuan Che ini adalah ibu dari Yin Soi. Dan ternyata Yin Soi adalah anak dari pemilik warung lesehan terkenal di kota itu. Dan tugasnya adalah memasak, cuci piring, dan sebagai pramusaji. Singkat cerita, esok pun tiba, di mana seorang pembunuh sedang meneror kota itu. Dan di tengah kegaduhan terdengar seorang ibu sedang mencari anaknya. Ternyata anak tersebut sedang berhadapan dengan seorang pembunuh. Anak kecil itu ternyata termakan bualan Yin Soi, sehingga anak kecil ini berani menghadapi seorang pembunuh sekalipun karena merasa dia telah diberi sebuah pedang dari sang Master Mausan. Di saat pembunuh itu mengayunkan gada besinya kepada anak tersebut, namun Yin Soi berhasil untuk menyelamatkan anak itu. Lalu si pembunuh yang sudah kepalang emosi lantas menghajar Yin Soi. Dan tentu saja Yin Soi yang tak punya basic ilmu bela diri sedikit pun bukan lawan si pembunuh itu. Dan ketika hendak menghabisi Yin Soi, datanglah seorang pendekar perempuan dengan epiknya menyelamatkan Yin Soi. Dia bernama Chen Chen. Dan kedua saudara seperguruannya. Ternyata mereka adalah 3 murid andalan dari Mausan. Dan si pembunuh itu pun dikalahkan dengan mudah. Kemudian Yin Soi yang masih terpukau dengan kedatangan 3 murid Mausan itu menjadi bahan ejekan orang-orang di sana karena dialah anak kecil tadi hampir mati. Belum selesai di situ, ketiga murid Mausan juga mengatakan kalau Mausan tidak punya murid pecundang seperti dia. Lalu Yin Soi pun dicap sebagai pembohong besar oleh masyarakat di sana. Kemudian scene pun berganti, di mana Yin Soi sedang merenungi kesalahannya dan harus menerima kenyataan kalau dia memang bukan murid dari Mausan. Dan impiannya menjadi murid Mausan memang benar-benar membuatnya seperti orang stres dan seperti orang yang kehilangan semangat hidupnya. Lalu scene pun beralih ke tempat Mausan, di mana pemimpin sang Master Mausan dan ketua perguruan sedang bermain catur. Dan tak lama berselang datanglah ketiga muridnya untuk melaporkan kejadian di kota Yuan, bahwa roh jahat sudah mulai muncul dan akan memporak-porandakan kota Yuan. Kemudian di sisi lain, penyihir jahat sudah memulai menyerang ketiga tetua penjaga. Dan imbas kekalahan mereka memunculkan pedang Zilong.
Hanya orang terpilihlah yang bisa mencabut pedang Zilong tersebut untuk menggantikan Master of Mausan yang kini sudah mulai renta, yang menurutnya umurnya juga tak akan lama lagi dan harus segera mencari penggantinya. Namun belum ada kandidat pengganti Master of Mausan. Kemudian pada akhirnya sayembara berkompetisi Master of Mausan pun akan dilakukan 7 hari ke depan. Semua pendekar pun boleh ikut serta dan berkesempatan memasuki Mausan. Kabar itu pun tersebar sampai ke kota Yuan, tepatnya di warung lesehan Ibu Yuance. Insoi yang mendengar hal itu tanpa pikir panjang, dia langsung menuju Mausan. Tibalah hari di mana kompetisi Mausan pun dimulai. Ujian pertama adalah melewati gerbang mantra yang berada di atas tumpukan kursi. Untuk para pendekar yang mempunyai ilmu meringankan tubuh saja itu sangat sulit, apalagi Insoi yang memang tak punya dasar ilmu bela diri sedikit pun. Dan tibalah giliran Insoi. Dengan semangatnya dia berusaha meniti tumpukan kursi itu. Kelihatan mustahil, tapi pelan-pelan namun pasti. Dan dia pada akhirnya sampai melewati gerbang mantra tersebut. Namun itu justru membuatnya terjatuh hingga tangannya masih dapat meraih kursi itu. Gerbang mantra itu ternyata membuka semua yang ada di otaknya, mulai dari mimpinya sampai motivasinya yang begitu kuat, dan memberinya semangat untuk kembali bangkit sehingga dia pun lolos. Kemudian pada akhirnya tersisa 3 kandidat dan mereka harus mencabut pedang Zilong. Tapi masalahnya adalah sebelum mencabut mereka harus saling mengalahkan dulu dengan kalian bela diri mereka masing-masing. Ya tentu saja Insoi hanya bisa bersembunyi sembari mencari kesempatan untuk mendekati pedang Zilong. Ketika 2 kandidat sudah tak mampu untuk mencabut pedang tersebut, namun tiba-tiba aura pedang Zilong justru menarik tubuh Insoi. Sontak semua yang berada di aula pun kaget karena siapa sangka pedang Zilong justru memilih Insoi yang notabene jauh dari kriteria mereka. Apalagi ketua perguruan, jelas dia keberatan. Tapi bagi pemimpin Master of Mausan, ini tidak mengherankan karena Insoi sendiri merupakan anak tunggal dari Chen Chen. Namun ayah Insoi lebih memilih aliran iblis. Dan karena situasi yang mendesak itu, mau tak mau pemimpin Master Mausan pun memutuskan untuk mengangkat Insoi sebagai next Master of Mausan. Tapi sekali lagi tidak untuk ketua perguruan karena Insoi sangatlah jauh dari kriteria. Dia sangatlah tidak layak untuk menyandang gelar Master of Mausan dan dia meminta Insoi untuk meninggalkan Mausan dan berkata bahwa di dunia ini masih banyak yang bisa mengendalikan pedang Zilong. Saat itu, Insoi yang tidak terima akan tersebut sehingga dia harus membuang impian yang sudah di depan mata. Lalu dia terus meminta kesempatan untuk membuktikan kalau dia layak menjadi Master of Mausan. Dan meskipun sudah berusaha keras, namun dia tetap tak bisa mengambil hati sang ketua. Dengan perasaan kecewa berat, akhirnya Insoi pun meninggalkan Mausan. Kemudian Chen Chen yang mulai peduli kepada Insoi pun berusaha menghibur dan mengantarnya pulang. Kemudian di tengah perjalanan, mereka diserang oleh kawanan penyihir hitam dan Chen Chen pun terluka. Dan ini menambah kesedihan Insoi karena lagi-lagi dia hanya pecundang yang tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian mereka pun kembali ke Mausan. Lalu ketua perguruan yang mengetahui muridnya sedang terluka datang dan mengucapkan terima kasih kepada Insoi karena telah menyelamatkan Chen Chen. Dan sekali lagi Insoi meminta diberi kesempatan untuk tinggal di Mausan, yang pada akhirnya sang ketua perguruan pun memberikan kesempatan kepada Insoi untuk tinggal di Mausan sementara, mengingat dia juga sedang terluka.
Keesokan harinya, Insoi pun melakukan keahliannya. Ya, dia mulai memasak. Ia benar-benar ahli dalam memasak. Sampai-sampai tidak ada yang mampu menolak makanan yang disajikan oleh Insoi. Tak menyia-nyiakan kesempatan tinggal di Mausan, Insoi terus memperhatikan dan mulai menggambar gerakan setiap gerakan ilmu bela diri dari Mausan dan mempelajarinya sendiri. Kemudian perlahan kemampuan pedang Insoi pun meningkat. Mengetahui kegigihan Insoi, sang ketua perguruan pada akhirnya menerimanya menjadi murid dan Insoi pun resmi menjadi murid perguruan Mausan. Hari-hari pun dilalui berlatih dengan Chen Chen. Benih-benih cinta mulai tumbuh. Rayuan-rayuan Insoi yang receh namun bertindik kritikal menusuk hati si Chen Chen. Mengetahui mereka semakin dekat membuat kakak seperguruan Chen Chen nampak cemburu. Sin pun berganti ke tempat penyihir jahat berada. Terlihat dia sedang berbicara dengan seseorang. Kalau dilihat dari bicaranya seperti dia pengkhianat dari Mausan. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat itu pemimpin Master of Mausan telah meninggal dunia. Dia menitipkan sebuah wasiat kepada Insoi yang isinya sebuah tulisan yang harus diingat Insoi ketika dalam pertarungan dan dia harus menemui jalan buntu. Karena waktu yang semakin mendesak, ketua perguruan memutuskan untuk mengajari Insoi ilmu hati pedang Zilong. Dan belum selesai mereka berlatih, tiba-tiba sang penyihir jahat mulai menyerang Mausan. Dengan kekuatan semacam gerbang dimensi iblis, penyihir jahat itu pun siap untuk menghabisi mereka. Kemudian datanglah Insoi untuk memperkenalkan diri sebagai Master of Mausan. Dan ketua perguruan menginstruksikan murid-muridnya untuk menyusun formasi. Namun tiba-tiba kakak pertama perguruan Lin Yuzi berkhianat dan memilih bergabung dengan penyihir hitam. Dia kecewa karena bertahun-tahun di Mausan tidak pernah diperhatikan oleh gurunya, apalagi menjadinya Master of Mausan. Dan pertarungan mereka pun tak terhindarkan. Kemudian Lin Yuzi yang mulai tersadar kalau dia hanya dimanfaatkan oleh penyihir hitam itu. Dia pun terluka parah karena menyelamatkan Chen Chen. Menyadari penduduk luar Mausan juga dalam bahaya, sang ketua perguruan memerintahkan Insoi untuk pergi ke kotanya. Dan benar saja, di sana sudah mulai banyak jatuh korban. Dan untuk pertama kalinya ibu dan anak ini bertarung bersama-sama. Ibunya kini sudah mulai bangga karena anaknya kini telah mewujudkan impiannya. Sin pun kembali ke Mausan, di mana sang ketua perguruan mulai terpojok. Dia sudah babak belur dihajar oleh monster siluman si penyihir jahat. Tak lama datanglah Insoi dan ibunya. Di sini Insoi yang sudah menggunakan pedang Zilong masih belum mampu mengalahkan monster itu. Bahkan pedang Zilong pun patah. Melihat pedangnya patah, Insoi menjadi bingung dalam kondisi antara sadar dan tidak. Kemudian si penyihir jahat mengambil kesempatan dan menghanuskan pedangnya ke arah Insoi. Dan menyadari hal itu, sang ibu pun menjadi tameng hidup Insoi. Disinilah momen dramatis terjadi. Seorang ibu yang rela melakukan segalanya untuk seorang anak, bahkan menukar nyawanya demi sang anak. Kemudian ibunya pun tewas di dekapan Insoi. Melihat ibunya tewas, Insoi yang merasa sedih pun mendengarkan kata-kata mutiara ibunya yang pernah diucapkan. Sampai dia ingat kalau pemimpin Master of Mausan pun memberikan wasiat kata-kata mutiara. Dan dia pun berhasil membuka aura spiritual Mausan. Pedang Zilong yang patah pun kembali utuh dan Insoi berubah menjadi naga api. Hingga monster itu pun musnah tak tersisa. Begitu pula dengan penyihir jahat tersebut telah mati dan Insoi pun menang. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, di mana Insoi ini kembali ke warung lesehan ibunya.
dan dia sekarang menjadi pemilik dari warung lesehan itu. Dan film pun selesai. Dan pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan pernah menyerah untuk menggapai impian meski itu terlihat sangat sulit. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri ningali film. Sia Otong undur diri dan salam Sundaners.